Selamat datang pada video pembelajaran dan tutorial praktik materi pengenalan pengolah angka. Video ini merupakan video lanjutan dari materi yang sebelumnya sudah kalian simak. Nah, tujuan dari video ini adalah untuk memberikan tutorial serta memberikan arahan tentang menggunakan rumus untuk menyelesaikan operasi dasar matematika yang meliputi tambah, kurang, kali, dan bagi dengan program pengolah angka. Nah, langsung saja, sebelum kita masuk ke praktik, ada beberapa istilah yang perlu saya tekankan kembali. Seperti yang sudah dibahas di bagian sebelumnya, yaitu ada 3 istilah: kolom, baris, dan sel. Yang pertama adalah istilah kolom. Untuk kolom, ini adalah istilah yang digunakan untuk menyebut lajur vertikal. Seperti yang saya klik ya, berwarna biru. Ini disebut sebagai kolom. Jadi ketika kalian diminta untuk silahkan cari data di kolom D, maka data itu akan berada di area sini. Dari atas ke bawah ya, ini yang disebut sebagai kolom. Nah, bagaimana dengan baris? Untuk baris adalah lajur yang horizontalnya. Seperti ini. Disimbolkan dengan angka ya. Jadi misalkan carikan data pada baris 5, maka kalian cari di baris 5. Seperti ini. Istilah terakhir adalah sel. Nah, untuk sel ini adalah istilah yang dipakai untuk menyebut tempat pertemuan antara baris dan kolom. Contohnya bagaimana? Misalkan kalian perhatikan tanda biru ini. Nah, bagaimana untuk menyebut tempat ini secara spesifik ya, tidak hanya dibilang di kolom B atau di baris 5. Nah, maka sebutkan dengan menggabungkan nama kolom dan barisnya, yaitu B5. Nah, inilah yang disebut sebagai sel. Contoh lain, saya akan menuliskan kata hello. Nah, dimanakah letak atau sel dari kata hello? Nah, selnya berada di pertemuan antara kolom D dan baris 2, sehingga hello ini berada di sel D2. Nah, itu tadi untuk penggunaan istilahnya. Pastikan kalian sudah memahami istilah-istilah ini sebelum kita lanjut ke praktik. Kita akan langsung saja memasuki materi praktik. Nah, untuk memudahkan arah praktik kita langsung saja menetapkan target bahwa pada praktik kali ini, target kita adalah untuk membuat kalkulator operasi matematika dasar. Oke, langsung saja kita mulai ya. Untuk yang pertama, kita akan membutuhkan sebanyak 4 kolom yang akan kita beri nama. Untuk kolom yang pertama, itu kita beri nama operasi. Kolom selanjutnya kita beri nama bilangan 1. Kolom selanjutnya kita akan buat bilangan 2, dan kolom yang terakhir adalah hasil. Oke. Nah, saya akan jelaskan untuk kegunaan masing-masing kolomnya. Yang pertama ada kolom operasi. Nah, untuk kolom operasi ini nanti kita akan menuliskan di bawahnya operasi apa yang akan dilakukan. Nah, operasi yang akan kita lakukan adalah yang pertama adalah penambahan. Jadi kita tulis tambah. Operasi yang kedua adalah operasi pengurangan. Saya tuliskan kurang. Kemudian yang ketiga adalah perkalian, saya tuliskan kali. Yang terakhir adalah pembagian, saya tuliskan bagi. Nah, sekarang kita sudah punya 4 operasi hitung yang akan dilakukan, yaitu tambah, kurang, kali, dan bagi. Selanjutnya pada bilangan 1. Bilangan 1 ini untuk apa nanti? Nah, ini akan menjadi tempat kita meletakkan angka-angka yang akan dikerjakan. Begitu juga dengan bilangan 2 ya. Jadi misalkan kalian mau melakukan operasi tambah-tambahan.
mau menuliskan 1 ditambah 1, berarti bilangan pertamanya adalah 1, bilangan keduanya juga 1. Nah, 1 ditambah 1. Atau misalkan 5 ditambah 1. Artinya bilangan pertamanya adalah 5, bilangan keduanya adalah 1. Begitu juga dengan operasi yang lain. Misalkan kamu ingin mengerjakan perkalian 25 dikali 7. Maka bilangan pertamanya adalah 25, bilangan keduanya adalah 7. Nah, sampai di sini cukup jelas ya apa fungsi kolom bilangan. Nah, yang terakhir adalah kolom hasil. Sesuai dengan namanya hasil, kolom ini digunakan untuk menampilkan hasil operasinya. Misalkan tadi pada baris ini operasi hitungan tambah-tambahan, bilangan pertama adalah 5, bilangan kedua adalah 1. Berapakah hasil dari 5 ditambah 1? Nah, untuk penulisan hasilnya, kita tidak menulis secara manual ya, kita tulis 6 gitu, enggak. Kita akan membuat kalkulator. Nah, kalkulator ini adalah mesin hitung otomatis, sehingga nanti bisa membantu mengerjakan operasi tambah-tambahan secara otomatis. Bagaimana caranya? Untuk membuat hasil hitungannya otomatis, kita perlu menggunakan rumus. Jadi, untuk program pengolah angka, setiap hal yang akan kita lakukan berbasis pada rumus. Pertama-tama, untuk melakukan atau memasukkan rumus, kita perlu kunci atau simbol kunci. Berbeda dengan kalau mau menulis huruf ya, tinggal ditulis saja. Misalkan tadi tulisan tambah, kurang, langsung saja diketik. Tapi untuk membuat hitungan otomatis kita perlu rumus. Ada simbol kunci yang harus atau wajib ditulis ketika akan menulis rumus adalah tanda sama dengan. Nah, ketika kalian sudah klik sama dengan, masukkan tanda sama dengan, sistem akan langsung membaca bahwa kita akan menuliskan rumus. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara menuliskan rumusnya. Untuk operasi tambah-tambahan, kita akan membuat rumus bilangan 1 ditambah bilangan kedua. Nah, yang ditulis bukan tulisan bilangan 1 atau bilangan 2, bukan juga simbol angkanya 5 dan 1, tapi yang ditulis adalah selnya. Jadi, misalkan kita akan membuat operasi tambah-tambahan. Bilangan satunya di mana sih? Bilangan satunya akan diketik di sini. Nah, ini selnya bernama sel B2, sehingga ditulis B2. Seperti itu. Nah, sel B2 ini mau diapakan? Mau kita tambahkan. B2 tambah. Nah, silahkan masukkan simbol plus atau tambah. Selanjutnya, sel B2 ini ditambahkan dengan siapa? Masukkan sel selanjutnya, yaitu bilangan kedua. Di sini ada di sel C2. Sehingga rumusnya adalah sama dengan B2 plus C2. Ini jika kita enter, dia akan otomatis mengeluarkan angka hasilnya. Mari kita coba, kita ganti angkanya. Kita hapus dulu angkanya. Oke, kita mulai dengan tambahan 5432 ditambah 5633. Berapakah hasilnya? Nah, akan langsung muncul hasil 11.065. Nah, jadi berapapun angka yang kalian masukkan di kotak bilangan 1 dan bilangan 2 akan memunculkan hasil yang tepat. Seperti itu. Bagaimana dengan yang lainnya? Prinsipnya sama. Kita akan mulai menuliskan rumusnya terlebih dahulu ya. Bagaimana rumusnya? Untuk pengurangan sama, kita perlu membuka kunci rumus dengan tanda sama dengan. Setelah itu, apa yang akan kita lakukan? Kita akan melakukan pengurangan dari bilangan 1 yang akan kita tulis di sini, B3 dikurangi C3. Seperti itu. Nah, sekarang kita bisa masukkan di sini.
500 dikurangi misalkan 600. Berapa hasilnya? Minus 100 ya. Oke. Begitu juga dengan perkalian, sama ya. Nanti bilangan 1 dikalikan bilangan 2. Hasilnya berapa? Nah, kita buat dulu rumusnya. Sama dengan bilangan perkaliannya akan kita tulis di sini. B4 dikali, maaf, untuk tanda kali tidak menggunakan ini ya. Tidak menggunakan huruf X, tapi menggunakan tanda bintang. Seperti ini. Kemudian kita masukkan bagian keduanya, yaitu C4. Nah, sudah muncul, kita coba dulu, kita tes rumusnya. 2 dikali 2 sama dengan 4. Pembagian juga sama ya. Bagiannya kita masukkan bilangan 1 dibagi bilangan 2. Hasilnya berapa? Kita buat rumusnya sama dengan bilangan 1 pembagian kita menggunakan garis miring. Simbol pembagian di pengolah angka menggunakan garis miring ya. Ditambah, dibagi bilangan kedua atau ada di sini di C5. Nah, kita abaikan saja tulisannya, langsung kita coba dulu. 10 dibagi 2, hasilnya 5. Nah, kalkulator kita sudah berhasil ya. Tambah, kurang, kali, dan bagi. Nah, untuk mempercantik tabelnya, kamu bisa memformat tulisannya, baik mengganti fontnya, mengganti perataan dan sebagainya dengan cara yang sama seperti ketika kamu mengerjakan pengolah kata ya dengan Word. Misalnya kamu ingin mengganti bagian sini atau memperbaiki dengan menebalkan agar bisa dibedakan dengan kolom di bawahnya, kamu bisa klik bold, kemudian perataannya saya letakkan di tengah. Nah, kemudian untuk memudahkan, saya akan membuat warna masing-masing baris ini berbeda-beda, agar nanti ketika saya mengerjakan tidak salah klik ya. Silahkan kamu blok masing-masing baris yang ingin kamu rubah, kemudian saya akan menggunakan fill color untuk rubah warnanya. Seperti ini. Nah, ini hanya untuk tambahan saja. Yang penting kalian bisa memahami istilah-istilah dasar seperti column, kemudian row dan cell, dan bisa menggunakan rumus otomatis seperti ini untuk mengerjakan operasi hitung menggunakan spreadsheet ya. Ya, demikian untuk penjelasan dan tutorial pembuatan kalkulator sederhana ya, atau praktik menggunakan rumus untuk menyelesaikan operasi dasar matematika. Beberapa hal yang perlu diperhatikan, saya tekankan sekali lagi, adalah cara untuk mengaktifkan rumus. Jangan lupa berikan tanda sama dengan. Kemudian untuk menuliskan rumus di pengolah angka, itu kita tidak memasukkan angkanya langsung, tapi menuliskan tempat. Contohnya seperti ini, sama dengan B2 ditambah C2, baru kalian enter ya. Oke. Baik, itu saja untuk materi kali ini. Sampai jumpa di materi berikutnya.